Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yusrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan bertemu kembali di bulan Ramadan tahun ini yang penuh dengan barakah, yang penuh dengan maghfirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita. Yang paling penting, mudah-mudahan kita meminta kepada Allah dengan perkumpulan kita pada sore menjelang berbuka puasa ini, Allah kumpulkan kembali kita di Jannatul Naim. Amin. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas, mengkupas tentang perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Kemarin Ustazah Juni sempat membahas perkara-perkara yang membatalkan puasa. Pada hari ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Kata Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa namun yang ia dapatkan cuman lapar dan dahaga. Betapa banyak orang yang melaksanakan salat malam namun yang ia dapatkan hanya begadang. Hadis ini memperingatkan kepada kita bahwa puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus. Akan tetapi perlu kita ketahui dalam berpuasa perlu juga kita meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun illa an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur," siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang sia-sia atau pekerjaan yang sia-sia, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makanan dan minumannya. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dzakara al-Ghazali khamsata asya'a tubtilu thawab as-siyami. Al-Imam Ghazali, Sultanul Aulia fi zamanihi, mengatakan ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama, awalan al-ghibah. Ma makna al-ghibah? Menggibah. Definisi ghibah sesuai sabda Nabi apa? Dzikruka akhaka
fima yakrahu, yaitu menyebutkan saudaramu terhadap apa yang ia benci. Kemudian para sahabat bertanya, kalau seandainya yang saya katakan itu benar gimana? Kan seperti itu. Maka Nabi menjawab, in kana fihi ma taqulu faqad iktabtahu, kata Nabi. Wa illam yakun faqad bahattahu. Jika yang engkau katakan itu benar, faqad iktabtahu, maka engkau telah menggibahinya. Wa illam yakun fihi, maka jika yang engkau katakan tidak benar, faqad bahattahu, maka engkau telah menfitnahnya. Seperti itu. Maka gibah ini digolongkan dengan ithmun kabir. Apa ithmun kabir? Apa makna ithmun kabir? Dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Janganlah kalian saling mencari kesalahan saudara kalian sendiri atau menggunjing saudara kalian sendiri. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Adakah di antara kalian yang suka memakan bangkai saudaranya sendiri? Fakarihtumu, kata Allah. Ya tentu kalian merasa jijik. Wattaqullaha, maka takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Maka cara mengantisipasi ghibah ini adalah dengan memikirkan terlebih dahulu sebelum mengucapkan suatu perkataan. Apabila perkataan sekiranya perkataan itu baik dan tidak menyakiti hati orang lain, baik ia yang hadir ataupun ghaib, maka katakanlah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia falyakul khairan, berkata baik atau liyasmut. Pilihannya cuma dua, berkata baik atau diam. Tamam ya ikhwah. Al-awwal. Thaniyan, an-namimah. Ma makna an-namimah? Adu domba. Namimah, adu domba. Siapa yang tahu hadis populer yang masyhur terkait adu domba? Ada yang tahu? La yadkhulul jannah namam. Namimah adu domba, namamun tukang adu domba. Naumun tidur, nawam tukang. Tidak akan masuk surga orang yang gemar adu domba. Hukum adu domba ini adalah haram karena bertentangan dengan sifat seorang mukmin. Ada yang tahu sifat seorang mukmin? Sifat seorang mukmin adalah menebar kebaikan dan kedamaian. Satu lagi, sifat seorang mukmin adalah menebar kebaikan dan kedamaian. Ustaz tahu dari mana sifat orang mukmin menebar kebaikan dan kedamaian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum." Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum. Perhatikan kalimat fa aslihu. Al-islah artinya apa? Al-islah. Apa arti al-islah? Memperbaiki, perbaikan. Apa artinya? Fa aslihu baina akhwaykum. Maka perbaikilah, maka berilah kedamaian baina akhwaykum, di antara saudaramu. Maka sifat damai inilah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Maka manhaj kita adalah minhajuna husnul muamalati ma'a sairil muslimin walau kanu minal karihin. Manhaj kita adalah berperilaku baik terhadap semua umat muslim walau kanu minal karihin, walau terhadap pembenci sekalipun. Maksudnya adalah manhaj kita adalah mencintai
semua umat muslim tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu, walau pembenci sekalipun. Tamam. Salisan, yang ketiga, uktub lau samah. Yang ketiga adalah al-kadhib. Ma makna al-kadhib? Pembohong atau dusta. Dusta ini sifat orang mukmin apa seorang munafik? Hah? Sifat seorang munafik. Ayatul munafik salas. Idza haddatsa kadzaba. Apabila ia berkata, ia berdusta. Dusta merupakan sifat tercela. Dusta dapat merusak tatanan sosial. Dusta merupakan kejahatan yang memicu dosa beruntun. Namun ada dusta yang diperbolehkan. Ada yang tahu? Dusta yang diperbolehkan ada yang tahu? Yang pertama, apa? Melindungi nyawa atau harta. Melindungi nyawa atau harta. Misalkan harta antum mau dicuri, antum boleh berbohong. Yang kedua, mendamaikan sesama muslim. Yang ketiga, berbohong terhadap istri. Berbohong terhadap istri. Jadi boleh berbohong terhadap istri dengan syarat untuk menyenangkan hatinya. Baik, enggak usah diperpanjang ya. Yang keempat, an-nadhru bisyahwah. Ma makna an-nadhru bisyahwah? Itu memandang dengan syahwat. Memandang dengan syahwat hukumnya haram tanpa terkecuali, walaupun terhadap anak sendiri atau ibu sendiri. Saya ulangi, an-nadhru bisyahwah, memandang dengan syahwat hukumnya haram tanpa terkecuali, walaupun terhadap anak sendiri ataupun ibu sendiri. Syahwat merupakan tabiat manusia, jadi tidak bisa dihilangkan. Maka agama datang untuk membatasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, hendaklah mereka memelihara apa? Furuj. Apa arti furuj? Kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu azka lahum, lebih suci, lebih baik untuk mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Yasnaun di sini larinya kemana? Ada yang tahu? Innallaha khabirum bima yasnaun. Ya, apa yang mereka kerjakan maksudnya itu apa yang dikerjakan oleh mata dan kemaluan mereka. Taib, al-akhir, yang terakhir adalah al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Kita persingkat saja, sumpah palsu juga dapat membatalkan pahala puasa. Karena ini juga merupakan dosa besar, karena mengatasnamakan nama Allah untuk memutarbalikkan fakta, untuk menutupi kebohongan, dan dapat sumpah palsu ini dapat merugikan orang lain. Taib, kita ulangi, ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama apa? Al-ghibah. Yang kedua, an-namimah. Yang ketiga, al-kadhib. Yang keempat, an-nadhru bisyahwah. Yang kelima, sumpah palsu, al-yaminul kadhib. Kesimpulan dari yang 5 ini adalah as-sabr. Siapa yang bilang? As-sabr, sabar. Karena saum adalah as-saumu nisfus sabr. Puasa adalah separuh dari sabar. Sabar ada 3. Yang pertama, ada yang tahu?
sabar terdiri dari 3 unsur yang pertama? Sodik. Qul ya sodik. Yang pertama adalah sabar untuk taat kepada Allah. Yang kedua, sabar tidak bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, sabar terhadap takdir perih yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga-tiganya ini terbungkus rapih pada saat puasa. Sabar untuk taat kepada Allah itu sabar menahan diri untuk tidak makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kedua, meninggalkan maksiat, yaitu dengan meninggalkan yang 5 tadi. Jadi yang 5-5-nya terbungkus rapi di tiga-tiganya terbungkus rapi di pada saat puasa. Balasan orang puasa apa? As-sabru thawabuhul jannah. Sabar pahalanya, balasannya adalah jannah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar tidak ada balasannya kecuali Allah sendiri yang balas. Jadi tidak ada yang tahu balasannya seperti apa. Baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kesabaran untuk melaksanakan ibadah pada bulan puasa ini. Mudah-mudahan Allah semua menerima amal ibadah kita. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sebelum kita tutup, Ustaz tanya dulu, lebih susah mana? Tarkul ma'asi au fi'lut ta'ah? Meninggalkan maksiat atau melaksanakan ketaatan? Saya ulangi. Lebih dahsyat mana? Melakukan ketaatan atau meninggalkan maksiat? Tarkul ma'asi au fi'lut ta'ah? Tarkul ma'asi asyaddu min fi'lit ta'ah. Meninggalkan maksiat lebih susah daripada melakukan ketaatan. Baik. Ada pertanyaan? Fi soal atau enggak fi soal? Yakfi. Baik, nakhtatim bil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Subhanallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.